Pemirsa, sebanyak 998 orang santri dan santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang di Jawa Timur terancam terlantar jika tidak segera dipindahkan imbas dari Kementerian Agama yang mencabut izin lembaga pendidikan tersebut. Hal itu tidak lepas dari ulah anak kiai di Jombang yang sekaligus juga pengasuh pondok pesantren ini, Muhammad Subekhi Azal Tisani, alias MSAT alias Mas Beki, berusia 41 tahun, dan menjadi tersangka dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap para santriwati. Kementerian Agama kemudian menyarankan kepada orang tua santri dan santriwati agar segera memindahkan anaknya ke pesantren lain. Lalu bagaimana nasib dari para santri dan santriwati di pondok pesantren ini? Apa juga evaluasi dari Kementerian Agama agar juga kasus serupa ini tidak terulang kembali? Sebuah kasus yang begitu membuat kita miris dan ironis yang kita berharap memang menempatkan anak-anak atau putra-putri menjadi santri dan santriwati bisa mendapatkan pelajaran dan juga ilmu agama. Tapi yang kita ketahui dari kasus ini setidaknya memang saat ini masih dugaan pencabulan dan kita tahu beberapa korban juga sudah bicara mengenai apa yang dialaminya. Nah, ini yang sempat Anda lihat di beberapa hari kemarin, kabar yang menyita perhatian di tanah air. Upaya dari pihak kepolisian untuk bisa mengamankan salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini. Lalu bagaimana dengan nasib dari para santri dan juga santriwatinya? Tadi sudah kami sebutkan data sementara tercatat sampai 998 santri dan santriwati. Kementerian Agama sudah memberikan instruksi bahwa para santri dan santriwati ini sebaiknya langsung untuk bisa mencari pondok pesantren lainnya. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan? Karena memang pasti banyak sekali orang tua dari para santri dan santriwati yang kebingungan untuk bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan dan juga langkah berikutnya. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan para narasumber tentunya yang akan bergabung dan juga memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Sudah hadir bersama saya di studio. Beliau merupakan ulama yaitu Pak Ustadz Adi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Khair alhamdulillah Mbak Putri. Baik, Pak Ustadz nanti mungkin juga bisa diberikan pandangannya mengenai kasus ini. Dan juga evaluasi agar tidak terulang kembali kasus-kasus seperti ini. Kami juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya, pemirsa, selaku Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Asadul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga sudah bergabung dengan kita Bapak Kiai Haji Ahmad Farul Rozi selaku pengurus besar PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad Farul Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kami juga bersama dengan Kepala Madrasah Bustanul Ula Sidikiyah, Bapak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Mungkin sekarang kita akan tahu bagaimana perkembangan kondisi terbaru Pak Nur Hadi di Pondok Pesantren Sidikiyah ini saat ini. Bagaimana kegiatannya? Iya, Pak Putri. Terima kasih. Di pesantren kami saat ini kegiatannya tetap biasa-biasa saja, tidak normal. Dan kebetulan pada ini di pesantren kami dalam kegiatan pendidikannya tur dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini sampai tanggal 13 Juli, tanggal 14 nanti masuk kembali. Seperti itu. Jadi ada yang kembali ke rumah masing-masing, tapi masih ada ya Pak Nur Hadi yang ada di pondok pesantren sampai saat ini masih ada juga ya? Iya masih ada, karena yang perumahannya jauh, ke Jawa Barat, Sumatera, itu masih ada di pesantren Putri ataupun yang Putra, Baik, Pak Nur Hadi.
hingga saat ini sebenarnya tercatat ada berapa total jumlah santri dan santriwati, Pak? Jumlah total untuk santri dan santriwati mulai dari jenjang yang paling kecil tingkat PAUD juga ada sampai dengan yang sudah selesai lulus dari kuliah itu 1.500-an. Sekitar 1.500-an. Nah, Pak, Ya. dengan adanya kejadian kemarin itu, Kementerian Agama kemudian mencabut izin dari Pondok Pesantren Sidikiyah. Lalu bagaimana, Pak? Kata Pak Nur Hadi tadi bahwa sampai saat ini juga masih normal kegiatan berjalan, walaupun memang mungkin masa libur sehingga beberapa santri-santriwati kembali ke rumahnya masing-masing. Iya. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 7 itu, kami memang kedatangan dari saksi PD Konferensi Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan menyatakan bahwa pesantren kami izin operasionalnya itu dicabut. Kemudian bahasanya kalau dicabut maka seluruh kegiatannya dibekukan. Namun pada hari tadi malam ya, dan terima juga informasi dari Kementerian Agama yang saya baca di media offline itu bahwa kalau izin operasional pesantren itu dicabut, bukan berarti kegiatannya itu berhenti, boleh berkegiatan karena itu sarananya adalah merupakan usaha untuk dakwah untuk mendidik para penyaji penerus agama yang ada di pesantren. Seperti itu. Baik, Pak Nur Hadi mendapatkan keterangan informasi yang terakhir ini bahwa jika kemudian izinnya dicabut tapi masih terus bisa melakukan kegiatan, dari mana Pak informasinya? Dari informasi offline yang itu pernyataan kalau tidak salah dari Direktur PD Konferensi Pak Riono pada dia. Saya dapatkan seperti itu, kemudian saya sampaikan juga ke PD Konten Kabupaten Jombang. Hanya saja untuk kaitannya, bahkan ada program bos ataupun pelaksanaan ujian, karena di kantor kami itu masuk kategori pendidikan kesetaraan di pondok pesantren. Itu tidak bisa melaksanakan dengan mandiri, kalau misalkan ada ujian kesetaraan nanti maka akan bergabung ke lembaga lain. Hanya ketika ada ujian kesetaraan saja. Baik Pak Nur Hadi. Nah, untuk kejelasannya juga kita minta penjelasan dari Pak Asadul Anam selaku Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur tadi yang sudah sempat saya perkenalkan juga. Pak Anam, sebenarnya apa konsekuensinya ketika kemudian izin dari Pondok Pesantren Sidikiyah ini dicabut? Ya, konsekuensinya, halo? Iya Pak, silakan dilanjutkan. Ya, konsekuensinya dengan dicabutnya izin operasional pesantren, otomatis izin operasional PKPPS itu juga akan dihentikan. Sekali lagi bahwa penghentian ini karena pesantren sudah melanggar pasal 2 azas pendirian pesantren. Salah satunya adalah kemaslahatan. Kenapa? Karena di sana sudah tidak lagi mendukung azas kemaslahatan. Jadi itu termasuk juga adanya santri yang ikut-ikut menghalangi proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itulah maka kemudian Kementerian Agama mengambil keputusan untuk menarik izin operasional pesantren yang berkonsekuensi hilangnya izin operasional PKPPS. Karena PKPPS di sini ada itu karena adanya pesantren. PKPPS tidak bisa berdiri tanpa atau tidak berada di luar pesantren atau di dalam pesantren. Nah, oleh karena itulah maka dari situ sekali lagi bahwa izin operasional ini mengisyaratkan bahwa setelah diterimanya surat keputusan itu nanti, insya Allah besok, itu nanti akan secara otomatis tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut. Nah, kemudian kami dari Kementerian Agama
akan memberikan hak sepenuhnya kepada santri untuk melanjutkan kemana. Oleh karena itulah kami juga memohon kepada pihak pesantren untuk bisa memetakan santri tersebut dari daerah mana saja. Sehingga memudahkan kami untuk menyampaikan informasi karena insya Allah di Kabupaten Kota Jawa Timur di sini ada PKPPS yang berdiri di masing-masing daerah. Seperti itu. Baik, Pak Nur Hadi, sudah kita dapatkan penjelasan dari Pak Anam tadi bahwa sebagai konsekuensi dengan dicabutnya izin dari Pondok Pesantren Sidikiyah, artinya tidak boleh melakukan kegiatan belajar mengajar lagi, sehingga para santriwati yang ada di sana, Pak, seharusnya sudah bisa ataupun juga mulai mencari tempat pondok pesantren lainnya. Pak Nur Hadi, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Untuk hal ini kayaknya ada satu yang menurut saya berbeda yang saya baca di pernyataan dari Direktur Pesantren Pak Waryono ya. Tidak sama, kalau memang kayak gitu nanti ya otomatis kami akan, artinya kami juga sampai saat ini belum menerima surat keputusan tentang pencabutan izin operasional pesantren. Belum menerima. Baik, Pak Nur Hadi, sejauh ini apa yang Pak Nur Hadi sudah terima mengenai dokumen-dokumen dari Kementerian Agama? Belum terima, Mbak. Sama sekali belum ada yang diterima, Pak? Belum terima. Baik, Pak Anam, ada informasi yang tidak sesuai tadi yang dikatakan oleh Pak Nur Hadi ternyata didapatkan oleh pihak Pondok Pesantren Sidikiyah, Pak? Ya, betul. Jadi insya Allah besok Senin ini secara khusus jabat dari Kementerian Agama Pusat itu akan ke Jawa Timur untuk bisa menyerahkan penarikan atau pengambilan atau penghentian izin operasional pesantren Sidikiyah tersebut. Jadi akan datang langsung ke Pondok Pesantren Sidikiyah ya, Pak? Menyampaikan... Insya Allah begitu. Baik, dalam kapan Pak rencananya? Rencananya besok. Baik, rencananya Senin besok. Baik, Pak Nur Hadi, sudah disampaikan tadi, demikian adalah sikap ataupun juga keputusan kebijakan dari Kementerian Agama, Pak. Bagaimana menanggapinya, Pak? Iya, lihat besok kalau memang kami terima, maka hari itu nanti kami di sini ada dewan pengurus yang ada di lembaga kami, utamanya yang di pesantren kami, maka secara otomatis kami akan melaksanakan musyawarah berbentuk dulu dengan pengurus yang lain untuk selanjutnya nanti di mana, dan kami sampaikan setelah itu kepada wali murid, maka wali murid pun juga kita akan memberikan pemahaman dan semua kembali kepada wali murid. Mau anaknya mau disekolahkan di mana nanti tidak terserah. Nah, jadi kami nanti akan berusaha untuk bermusyawarah dulu dengan adanya keputusan dari Kementerian Agama, sehingga nanti ada solusi-solusi yang kami harapkan. Tidaknya barangkali masih ada solusi yang lain yang kiranya bisa dijadikan harus dipelajari ulang, dipertimbangkan dengan kondisi keadaan santri dan santriwati yang ada di sini cukup banyak, dan harapan para wali murid pun juga masih sangat banyak sekali yang masih ingin belajar di pesantren kami. Baik. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ahmad Faurozi, kemudian juga Pak Ustadz Ade Purnama, termasuk juga Pak Anam. Nanti akankah ada diberikan bantuan dari Kementerian Agama Jawa Timur ini kepada para wali murid, orang tua para santriwati yang mungkin bingung ataupun juga mencari kemana tujuan dari pondok pesantren berikutnya untuk para putra-putrinya ini. Apalagi kalau kita tahu juga dari Pondok Pesantren Sidikiyah ini juga termasuk pondok pesantren yang memberikan bebas biaya kepada para santri-santriwatinya. Nanti kita akan bahas bersama, evaluasi juga akan diberikan oleh Pak Ahmad Faurozi dan juga Pak Ustadz Ade Purnama sesaat lagi.